Perkenalkan, saya Hildan Abdul Hakim dengan NPM 24706111116. Pada hari ini, saya akan menyampaikan pengenalan konsep Bayesian Inference, metode Monte Carlo, dan Markov Chain yang menjadi dasar di banyak teknik analisis modern. Nah, yang pertama ada Bayesian Inference. Bayesian Inference adalah pendekatan analisis data yang memadukan keyakinan awal dengan informasi dari data. Dalam pendekatan ini, terdapat 3 komponen utama. Yang pertama, prior, yaitu keyakinan awal kita mengenai suatu parameter sebelum melihat data. Yang kedua ada likelihood, yaitu informasi yang berasal dari data yang kita amati. Dan yang ketiga ada posterior, yaitu keyakinan baru setelah prior diperbarui menggunakan data. Proses pembaruan ini menggunakan teorema Bayes, sehingga kita tidak hanya mendapatkan satu nilai estimasi, tetapi distribusi probabilitas yang menggambarkan ketidakpastian parameter tersebut. Pendekatan Bayesian memberikan cara pandang yang lebih fleksibel karena memungkinkan kita menggabungkan pengalaman atau informasi sebelumnya lalu memperbaruinya setiap kali ada data baru. Inilah yang membuat Bayesian banyak digunakan dalam machine learning, permodelan prediktif, dan pengambilan keputusan berbasis probabilitas. Lalu yang kedua ada Monte Carlo. Simulasi Monte Carlo adalah metode komputasi yang menggunakan bilangan acak untuk mensimulasikan suatu proses atau memperkirakan suatu nilai yang bersifat probabilistik. Metode ini sangat bermanfaat ketika perhitungan matematis secara analitik terlalu sulit dilakukan. Dengan menghasilkan banyak angka acak sesuai distribusi tertentu, Monte Carlo dapat menggambarkan perilaku sistem secara mendekati kondisi nyata. Semakin banyak simulasi dilakukan, semakin baik estimasi yang diperoleh. Proses simulasi Monte Carlo secara umum melibatkan beberapa langkah. Yang pertama, menentukan probabilitas berdasarkan data historis. Yang kedua, menyusun kumulatif distribution fungsional atau biasa disebut CDF. Yang ketiga, menyusun interval tag number dari CDF. Lalu yang keempat, menghasilkan bilangan acak. Yang kelima, mencocokkan bilangan acak ke interval CDF. Yang keenam, menentukan nilai simulasi berdasarkan kecocokan tersebut. Dan yang ketujuh, menghitung hasil seperti rata-rata, variansi, atau nilai estimasi lainnya. Tahapan ini memberikan gambaran perilaku sistem secara komputasional dan dapat dipakai untuk memprediksi, menghitung risiko, atau menentukan strategi terbaik. Nah, selanjutnya ada hubungan Bayesian, Monte Carlo, dan Markov Chain. Konsep Bayesian seringkali membutuhkan proses komputasi untuk memproses posterior, terutama ketika perhitungan tidak bisa dilakukan secara langsung. Nah, disinilah Monte Carlo berperan, namun dalam banyak kasus, bilangan acak yang dihasilkan harus mengikuti suatu struktur tertentu. Misalnya sampel yang saling bergantung satu sama lain. Struktur ini disebut Markov Chain, yaitu proses acak di mana keadaan berikutnya hanya bergantung pada keadaan saat ini. Ketika Markov Chain digunakan untuk menghasilkan sampel Monte Carlo dari distribusi posterior, teknik ini disebut Markov Chain Monte Carlo atau MC, dan menjadi metode paling umum dan analisis Bayesian modern. Nah, jadi kesimpulannya, Bayesian Inference memberikan cara untuk memperbarui keyakinan melalui prior dan likelihood. Monte Carlo menyediakan cara komputasional untuk melakukan simulasi berbasis probabilitas, dan Markov Chain membantu menghasilkan sampel terstruktur ketika simulasi dilakukan dalam ruang probabilitas yang kompleks. Ketiga
Ketiganya menjadi fondasi penting dalam statistika modern dan machine learning. Baik, sekian pembahasannya. Terima kasih telah menyimak penjelasan ini. Semoga pengenalan Bayesian inference, Monte Carlo, dan Markov chain dapat membantu memperluas pemahaman dalam analisis data dan pemodelan probabilistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.